dirancang untuk mengambil kembali 15% sisa wilayah Ukraina yang saat ini diduduki Rusia. Ukraina sedang mempersiapkan serangan balasan, tetapi itu tidak akan mudah. Selama beberapa minggu terakhir, beberapa kebakaran dan ledakan telah terjadi baik di Crimea yang diduduki Rusia maupun di Rusia sendiri. Awal bulan ini, serangan pesawat tak berawak menghantam kilang minyak Ilsky dekat Krasnodar di Rusia Selatan, bahkan hingga 2 kali. Dan pada 29 April, serangan pesawat tak berawak menghantam depot minyak di Crimea. Ukraina juga melakukan serangan ke sejumlah situs di kota Luhansk, serangan yang dikatakan menjadi debut dari rudal Storm Shadow bantuan Inggris. Jika mengamati semua ini, jelas sebuah pola sedang muncul. Serangan ini dimaksudkan untuk mulai membentuk medan perang yang menguntungkan Ukraina. Selain itu, untuk memperlambat pasokan minyak ke pasukan garis depan Rusia dan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan darat. Pada saat yang sama, Ukraina sedang mempersiapkan 9 brigade penyerang yang baru dirakit untuk operasi tempur. Diidentifikasi dalam kebocoran intelijen baru-baru ini, brigade tersebut diisi oleh sukarelawan Ukraina. Mereka dilengkapi dengan peralatan barat termasuk tank Leopard 2 dari anggota NATO, kendaraan tempur infanteri Bradley dan Striker dari Amerika, kendaraan lapis baja AMX-10 RC dari Prancis, dan sumbangan alat berat lainnya. 9 brigade ini diharapkan berada di garda depan serangan. Kapan serangan akan dimulai tentu saja menjadi rahasia yang dijaga ketat Ukraina. Yang jelas, Ukraina memiliki harapan besar dari serangan balik ini. Mereka ingin kembali membalikkan prediksi Rusia dan banyak pihak lain. Rusia dan banyak pihak memperkirakan Ukraina akan jatuh pada hari-hari awal perang, namun terbukti mereka selamat. Banyak pihak juga tidak menyangka serangan musim gugur 2022 lalu akan berhasil sejauh itu. Situasi ini menempatkan pasukan Ukraina dalam posisi yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan besar lagi. Tetapi bisakah kali ini Ukraina membuat keajaiban lain? Masalahnya, serangan balasan ini tidak akan didukung oleh kekuatan Ukraina, terutama jika tujuannya adalah untuk mengusir Rusia keluar dari perbatasan. Kiev akan sangat sulit meluncurkan serangan berkelanjutan yang memenangkan perang. Selain itu, Ukraina kekurangan peralatan, amunisi, dan personel yang terlatih dengan senjata gabungan. Satu hal lagi adalah kurangnya pengalaman dalam operasi skala besar. Semua ini membuat serangan habis-habisan hampir tidak mungkin dilakukan. Serangan umum ke segala arah untuk merebut kembali wilayah yang hilang juga akan terbentur dengan kurangnya apa yang dikenal sebagai kesatuan upaya, juga ketidakmampuan pasukan untuk saling mendukung, bahkan secara tidak langsung. Sederhananya, serangan balik ini bisa menjadi cermin dari kegagalan invasi Rusia. Yang dimaksud kesatuan upaya adalah konsep kerjasama yang mengacu pada koordinasi dan komunikasi antara lembaga menuju tujuan yang sama untuk sukses. Menurut militer Amerika, ini mencakup 4 prinsip. Pertama, pemahaman umum tentang situasi. Kedua, kesamaan visi, tujuan, dan sasaran misi. Ketiga, koordinasi upaya untuk memastikan keterpaduan yang berkelanjutan. Dan keempat, ukuran umum kemajuan dan kemampuan untuk mengubah arah jika diperlukan. Di sisi lain, pasukan Ukraina kemungkinan mampu melakukan serangan terbatas, dan ini bisa menjadi dasar bagi kampanye lain yang lebih sukses di musim gugur. Artinya, Ukraina menyempitkan tujuannya. Menggunakan 9 brigade serbu yang baru dilatih, mereka mungkin mencapai tujuan yang terbatas. Tetapi meski tidak merebut semua wilayah, itu dapat menimbulkan kekalahan militer dan psikologis besar pada pasukan Rusia. Rute serangan yang paling jelas dari sudut pandang kedua belah pihak adalah gempuran ke arah timur dari kota Kherson. Ini untuk membebaskan kota Melitopol yang berjarak 200 km. Merebut Melitopol akan memotong setengah pasukan Rusia, menempatkan tentara Ukraina di Laut Azov, dan memungkinkan mereka menggunakan artileri dan HIMARS untuk menembak jauh di belakang garis Rusia. Yang terpenting, merebut Melitopol akan memutus akses utara ke Crimea. Semenanjung ini memang tetap akan di tangan Rusia, tetapi itu berarti Moskow akan dipaksa memasok seluruh semenanjung melalui jembatan Selat Kerch. Bagi pasukan Rusia di garis depan Crimea dan 1,9 juta warga sipil yang tinggal di semenanjung, ini adalah prospek yang berbahaya, terutama setelah serangan Oktober 2022 yang menutup jembatan untuk sementara.
Serangan ke Melitopol jelas tidak akan mudah. Pertama-tama, Ukraina harus menyeberangi sungai Dnipro, sementara jembatan Antonivsky telah rusak. Selanjutnya, brigade penyerang Ukraina perlu menyerang ke arah timur di sepanjang jalan raya M14. Sejumlah laporan menyebut Rusia telah mengantisipasi serangan di sepanjang jalan ini dan menuju ke Melitopol secara umum. Mereka membangun lusinan situs benteng di sepanjang rute tersebut. Akhirnya, kekuatan udara, rudal, dan drone bunuh diri Rusia akan berusaha untuk menghancurkan ujung tombak Ukraina dan memaksa serangan itu kehilangan tenaga. Melalui serangan balik, Ukraina juga bisa mencapai beberapa tujuan operasional selain memenangkan perang. Salah satunya untuk menunjukkan dominasi Ukraina di medan perang dan kemenangan yang tidak terhindarkan. Ukraina juga membutuhkan kemenangan tegas untuk memberi kesan kepada pendukung internasionalnya bahwa segala sesuatu sedang menuju ke arah yang benar. Dukungan untuk Ukraina tetap tinggi hingga saat ini. Tetapi jika pendukung Kiev tidak melihat jalan ke depan muncul setelah serangan, keraguan akan tumbuh dan kemenangan militer Rusia mungkin terjadi. Rakyat Ukraina juga membutuhkan kemenangan ini. Perekonomian domestik hanya bertahan karena bantuan ekonomi dari luar. Pemerintah Volodymyr Zelensky meski kuat dan populer tetap berada di bawah tekanan yang sangat besar. Meskipun tidak akan mengakhiri perang, serangan balik yang menggerakkan bola ke depan akan menjadi pendorong moral utama bagi rakyat Ukraina. Akhirnya, kekalahan baru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin rentan secara politik. Putin telah mengalami pembalikan yang serius, korban yang tinggi, dan ketidakmampuan militer yang berulang. Jika Ukraina membuat Rusia mengalami kemunduran serius, itu bisa menjadikan posisi Putin semakin sulit. Banyak pihak meyakini Ukraina akan mencapai serangkaian kemenangan skala kecil melawan pasukan Rusia yang kelelahan. Tetapi apakah kemenangan itu menambah kesuksesan yang dibutuhkan atau tidak? Hal itu tidak dapat diketahui pada tahap ini. Pada akhirnya, serangan balik nanti akan sangat sulit untuk mengakhiri perang. Tetapi Ukraina hanya perlu membuktikan bahwa mereka memiliki peluang dan dapat memenangkan perang, baik untuk ditunjukkan ke para pendukungnya maupun kepada Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.